Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog Daily Kimia. Pada episode kali ini Ustadz akan melanjutkan materi yang sempat tertunda beberapa hari yang lalu tentang hukum-hukum dasar kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum Avogadro. Nah, sebelum kita masuk ke hukum Avogadro, mari sama-sama kita support channel Daily Kimia ini dengan cara like dan mensubscribe daripada channel Daily Kimia. Semoga bermanfaat. Oke, kita lanjutkan ke video pembelajarannya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, mari sama-sama kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hukum Avogadro ini itu diawali oleh hipotesis yang dikembangkan oleh Dalton dan Gay-Lussac, ya. Jadi diawali oleh hipotesis dari Dalton, Gay-Lussac. Nah, di mana hipotesis dari Dalton dan Gay-Lussac ini itu tentang pembentukan volume uap air. Jadi atau pembentukan uap air lah ya. Di mana untuk membentuk sebuah atom atau molekul dari uap air, maka dibutuhkan dua volume hidrogen direaksikan dengan satu volume oksigen menghasilkan dua volume uap air. Oke. Di mana dalam bentuk perhitungannya itu menjadi dalam bentuk perhitungannya itu menjadi dua atom hidrogen direaksikan dengan satu atom oksigen menjadi dua atom uap air. Nah, seperti itu. Dimana atom ini itu dapat kita rubah notasi menjadi N. Jadi 2N ditambah dengan 1N menjadi 2N uap air. Ya, jadi N di sini adalah atom. Dimana kita buat perbandingan 2 banding 1 berbanding 2. Artinya apa? Jadi untuk membentuk dua molekul uap air atau H2O, maka dibutuhkanlah dua atom dari dua volume hidrogen dan satu atom dari satu volume oksigen. Nah, maka kalau kita buat satu atom molekul dari H2O bagaimana? Otomatis ini menjadi setengahnya. Berarti ini menjadi 1 berbanding setengah berbanding 1. Maka terbentuklah satu uap air. Namun hasil ini itu tidak sesuai dengan hukum dari Dalton, di mana Pak Dalton itu menjelaskan bahwasanya tidak ada atom-atom yang bisa dibagi atau tidak ada atom-atom yang bisa dibagi-bagi seperti itu. Maka hipotesis dari Dalton dan Gay-Lussac ini ditolak. Maka setelah itu barulah dikembangkan daripada hukum Avogadro, di mana hukum Avogadro itu sendiri menyatakan bahwasanya pada kondisi karena namanya reaksi kimia pasti ada suatu kondisi. Pada kondisi suhu dan tekanan yang sama, jumlah volume gas yang ada itu sama dengan jumlah
molekulnya. Nah, inilah hukum Avogadro. Jadi pada kondisi suhu dan tekanan yang sama, jumlah volume gas-gas yang ada atau yang terbentuk sama dengan jumlah molekulnya. Di mana yang kita ketahui rumus dari Avogadro ini adalah V1 per V2 V1 per V1 sama dengan N2 per N2. Ini rumus dari hukum Avogadro. Jadi V1 per V1 sama dengan N2 per N2. Oke, maka sudah didapat rumus Avogadro yang pertama, V1 per V1 sama N2 sama N2. Atau bisa antum buat ke dalam bentuk sini ya, atau volume. Kalau bentuknya juga bisa biar antum nggak bingung. Volume gas 1 atau gas X ya, kita per volume gas Y berbanding dengan jumlah molekul X per jumlah molekul Y. Sama aja ya, boleh seperti ini dan boleh seperti ini. Nah, bagaimana, ini kan kita sudah menjelaskan tentang volume dan jumlah molekul. Nah, bagaimana kalau misalkan kita di soal itu mencari jumlah molekulnya atau jumlah volumenya? Maka rumus yang digunakan itu berbeda. Maka kalau untuk mencari volume gasnya dulu, berarti sama, berarti volume gas atau volume gas yang dicari, karena kita mencari volume gasnya sama dengan, karena ini volume berarti dengan jumlah molekul ya kan, berarti sama dengan jumlah molekul yang dicari per jumlah molekul yang diketahui dikali dengan volume gas yang diketahui. Oke, seperti ini ya. Ini untuk mencari jumlah volume gas yang dicari. Nah, bagaimana dengan kalau misalkan jumlah molekul yang dicari? Jumlah molekul yang dicari. Nah, kalau mencari jumlah molekul yang dicari, maka di sini jumlah volume yang dicari per jumlah volume yang diketahui dikali dengan jumlah molekul yang diketahui. Oke. Nah, jadi ini adalah rumus untuk mencari volume gas yang dicari dan jumlah molekulnya. Oke, sampai di sini kita masuk ke contoh soal. Baik, ini ada contoh soal. Sebanyak 35 liter gas karbon dioksida mengandung 4,5 kali 10 pangkat 23 molekul pada suhu dan tekanan yang sama. Tentukanlah jumlah molekul 7 liter gas hidrogen dan volume gas amoniak yang mengandung 9 kali 10 pangkat 23 molekul. Oke, ini soalnya. Tapi sebelum masuk ke soal, Ustaz akan memberikan sedikit tambahan, di mana dalam 1 mol ya, dalam 1 mol gas itu memiliki jumlah molekul
atau dalam 1 mol senyawa, ya senyawa itu bebas karena kita Avogadro, berarti kita volume gas, dimana satu volume gas ini itu mengandung atau memiliki nilai 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul, ya, pangkat 23 molekul. Artinya apa? Dalam 1 mol gas senyawa itu memiliki jumlah 6,02 dikali 10 pangkat 23 molekul. Ini sama dengan jumlah molekul dalam 1 mol gas. Nah, inilah yang disebut dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro, ya. Inilah disebut dengan bilangan Avogadro. Oke. Baik, kita selesaikan jawab. Oke, kita jawab yang pertama dulu tentang jumlah molekul. Tentukan jumlah molekul 7 liter gas hidrogen. Maka yang ditanyakan adalah jumlah molekul. Ingat, kalau mencari jumlah molekul, ya, jumlah molekul H2 berarti jumlah volume yang diketahui, jumlah volume yang dicari per jumlah volume yang diketahui, ya kan, dikali dengan jumlah molekul yang diketahui. Sekarang lihat jumlah volume yang dicari. Nah, jumlah volume yang dicari berarti adalah volume yang dicari apa? Yuk. Tujuh liter kan? Nah, karena dia mencari gas hidrogen, maka di sini ada 7 liter. Karena yang dicari kan hidrogen, dia memiliki 7 molekul, 7 volumenya, Berarti 7 liter per dengan volume yang diketahui. Volume yang diketahui berarti yang diketahui cuman volume dari gas karbon dioksida, yaitu 35 liter. Berarti 35 liter dikali dengan jumlah molekul yang diketahui. Nah, di sini kan karbon dioksida kan yang diketahui, maka jumlahnya adalah 4,5 kali 10 pangkat 23. Ya, 4,5 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, berapa hasilnya? 7 liter dikali 4,5 pangkat 23 per 35. Hasilnya adalah 0,9 dikali 10 dikali 10 pangkat 23 atau menjadi 9 dikali 10 pangkat 22. Berarti jumlah molnya adalah segini. 9 kali 10 pangkat 22 molekul. Nah, kalau mencari yang B berarti volume gas amonia. Ya, amonia yang mengandung 9 kali 10 pangkat 23. Berarti yang ini adalah jumlah volume, ya kan? Jumlah volume dari amonia atau jumlah volume dari NH3. Berarti jumlah volume NH3 berarti volume yang dicari. Nah, berarti volume dari NH3 berapa? Jumlah volume berarti yang dicari jumlah molekul kan. Jadi jumlah molekul yang dicari berarti 9 dikali 10 pangkat 23 per jumlah molekul yang diketahui. Jumlah molekul yang diketahui berarti 4,5 tadi kan. 4,5 kali 10 pangkat 23 dikali dengan jumlah volume yang diketahui. Berapa volume yang diketahui? 35 liter. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 70 liter. Nah, dapat. Jadi hasilnya untuk jumlah molekul hidrogen terbentuk adalah 9,10 pangkat 22, dan yang jumlah volume amoniaknya itu terbentuk 70 liter. Baik, kita lanjutkan lagi, dimana di hukum Avogadro ini
Ya, sudah kita ketahui rumus pertama dan rumus kedua. Jadi ada rumus yang ketiga. Nah, rumus yang ketiga ini itu lebih kepada hubungan antara jumlah molekul dan volume gas dengan jumlah koefisiennya. Jadi dalam hukum Avogadro, pada kondisi suhu dan tekanan yang sama, maka jumlah volume dan jumlah molekulnya sama berbanding lurus dengan koefisien dari molekul itu sendiri. Maka dapat ditulis rumusnya adalah jumlah molekul. Kalau ini ditanya jumlah molekul, berarti jumlah molekul yang dicari, sama dengan koefisien, misalkan koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui dikali dengan jumlah molekul yang diketahui. Jumlah molekul yang diketahui. Bagaimana dengan volume sama? Jadi volume yang dicari sama dengan koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui dikali dengan volume yang diketahui. Nah, seperti itu. Jadi ini hubungannya antara jumlah molekul dengan volume beserta koefisiennya. Jadi kalau rumus yang ketiga ini cenderung digunakan ketika kita membutuhkan mekanisme reaksinya. Nah, jadi lebih kepada mekanisme reaksi yang kita butuhkan. Oke. Seperti contohnya seperti ini, misalkan kita membuat sebuah larutan asam klorida atau HCl, maka kita membutuhkan hidrogen dan klorida, ya kan, dimana menghasilkan daripada asam klorida. Nah, kita lihat di sini hidrogennya 2, di sini kloridanya 2, maka di sini juga 2. Maka yang di sini ini kan 1, di sini 1. Nah, 1 di sini itu merupakan koefisiennya. 2 di sini juga merupakan koefisiennya. Itulah maksud dari rumus yang ketiga ini. Untuk mencari molekul atau mencari volume tapi membutuhkan mekanisme reaksi seperti itu. Oke, ini tugasnya. Jadi ada satu tugas saja untuk antum, diselesaikan di buku tugas. Liter gas pentana C3H12 dibakar dengan oksigen menghasilkan H2O dan CO2. Itu dalam keadaan belum setara. Terus antum harus setarakan dulu. Lalu jika reaksi berlangsung pada keadaan 1 liter gas N2 masanya 1,4 gram, jumlah molekul gas CO2 yang dihasilkan adalah berapa? Jadi intinya adalah jumlah molekul gas CO2. Dimana sedikit mempermudah, ya, saya akan memberikan clue bahwasanya ingat tadi rumus ada rumus V1 per Vx per Vy atau volume molekul X per volume molekul Y sama dengan Nx per Ny, kan, atau jumlah molekul X per jumlah molekul Y, dimana N di sini itu adalah jumlah molekul atau mol, ya, jumlah molekul atau mol. Nah, untuk mencari mol itu kita menggunakan rumus gram per mr, ya. Jadi ini salah satu kata kunci untuk menyelesaikan soal ini. Oke. Sedemikian dari video pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.